Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di sisi lain, Zhu Hengyu di sisi lain, tetapi bahkan kekuatan menyusui dikeluarkan. Tapi dia mampu melewati aliran energi sihir, dan merasakan sekelompok orang bergegas ke arahnya dengan cepat. Zhu Hengyu tidak harus memikirkannya, orang itu pasti Wu Huachi dan pestanya. Bahkan jika Zhu Hengyu telah memakan banyak darah Moro, kecepatan, kekuatan dan daya tahan daging juga meningkat banyak. Tapi jarak antara level tubuh sihir benar-benar terlalu besar. Bahkan jika kecepatan Zhu Hengyu telah meningkat banyak tetapi di bawah himpitan kuat peringkat iblis. Wu Huachi dan kelompoknya masih semakin dekat dengan Zhu Hengyu. Setelah membalikkan tangan kanannya, Zhu Hengyu mengeluarkan buah darah Mo Luo dan melemparkannya ke mulutnya untuk memakannya. Setiap kali Anda makan darah ekstra Luo Guo, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan Zhu Hengyu akan meningkat 1 poin. Seiring kekuatan, kecepatan, dan daya tahan Zhu Hengyu meningkat, peluang Zhu Hengyu lolos dari kelahiran akan terus meningkat. Tetapi pada saat ini, Zhu Hengyu benar-benar mencoba yang terbaik. Melihat semakin dekat dan semakin dekat, Zhu Hengyu juga sangat cemas. Tapi sekarang Zhu Hengyu tidak punya solusi yang baik. Ini bukan di antara tembok sebelumnya. Bagian ke bagian kedua ini sangat luas. Upaya Zhu Hengyu untuk menghancurkan bagian itu dan menghentikan Wu Huachi jelas mustahil. Sekarang tampaknya Zhu Hengyu hanya memiliki satu jalan tersisa. Itu untuk memasuki level kedua. Menurut perkenalan Su Ziyun sebelumnya, pas kedua ini adalah ruang yang luas penuh kabut. Visibilitas di sana sangat rendah. Selama Zhu Hengyu memasuki rintangan kedua, sekelompok orang di Wu Huachi ingin menemukannya Zhu Hengyu dengan mata telanjangnya, yang pada dasarnya tidak mungkin. Zhu Hengyu berlari ke depan dengan kekuatan memberi makan, sambil berdoa dalam hatinya untuk mencapai tingkat kedua segera. Kali ini, doa Zhu Hengyu tampaknya memiliki efek. Setelah berjalan selama 2 jam di lorong itu, Zhu Hengyu akhirnya merasakan sentuhan kelembapan. Merasakan kelembaban ini, Zhu Hengyu sangat gembira di dalam hatinya, dia tahu itu dekat dengan tingkat kedua. Pada saat ini, sekelompok orang di Wu Huachi sudah sangat dekat dengan Zhu Hengyu. Bahkan Zhu Hengyu bisa melihat sosok sekelompok orang begitu dia berbalik. Wu Huachi dan timnya secara alami melihat sosok Zhu Hengyu. Bagi Zhu Hengyu, mereka secara alami saling membenci. Karena itu, setelah melihat sosok Zhu Hengyu, mereka semua meraung dan menggeram pada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu secara alami mengabaikan mereka, dan mengeluarkan buah darah Mo Luo dan melemparkannya ke mulutnya, tetapi tidak berdiri di kakinya, berjuang maju. Pada saat ini, Wu Huachi dan timnya juga tahu bahwa Zhu Hengyu ingin menggunakan kabut tebal dari lintasan kedua untuk menyingkirkan pengejaran mereka. Mereka secara alami tidak akan membiarkan strategi Zhu Hengyu berhasil. Melihat bahwa dia telah mencapai berbagai serangan keterampilan sihir, Wu Huachi melambaikan tangan besarnya tanpa ragu, tombak panjang yang dibentuk oleh api, dan bergemuruh ke depan Zhu Hengyu. Peradangan, pewarisan menengah keterampilan sihir. Teknik sulap ini memiliki 2 karakteristik, yang pertama adalah jarak rilis yang sangat jauh. Karena penggunaan api untuk menyingkat tombak, hambatan di udara jauh lebih kecil daripada bola api, dan jarak terbang secara alami lebih jauh. Yang kedua adalah bahwa teknik tombak menyala ini sangat kuat karena memadatkan api ajaib. Menyaksikan Yan Gun terbang menuju Zhu Hengyu di depan, Wu Huachi sudah memutuskan bahwa Zhu Hengyu akan mati. Di sisi lain, Zhu Hengyu di depannya, seolah-olah dia tidak melihat teknik pistol menyala ini, masih melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Menyaksikan Yan Qiang semakin dekat dan dekat dengan Zhu Hengyu, wajah semua orang menunjukkan senyum gembira. Dari sudut pandang orang-orang ini, redneck adalah redneck, dan aku bahkan tidak tahu untuk menghindar ketika aku melihat pistol api. Anda harus tahu bahwa kerusakan tembakan senjata ini sangat tinggi, belum lagi Zhu Hengyu dengan 41 tubuh. Bahkan mereka yang berada di paragraf 49 dari tubuh iblis harus terluka jika mereka ingin melawan dengan keras. Melihat bahwa Yan Yan hendak menyodok punggung Zhu Hengyu, Wu Huachi dan timnya telah menentukan bahwa Zhu Hengyu akan mati. Tapi di sini, Zhu Hengyu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah perisai tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Di bawah pengawasan semua orang, tembakan tombak itu mengenai perisai. Dalam deru keras, tombak api meledak seketika, meledak tanpa batas. Di bawah pemboman tombak api, perisai ungu hitam di sekitar tubuh Zhu Hengyu juga langsung menjadi lebih tipis. Warna perisai juga berubah dari ungu tua ke ungu. Tapi saat berikutnya, Zhu Hengyu melambaikan tangannya, dan perisai itu berubah menjadi ungu dan hitam lagi. Ketebalan perisai juga meningkat hampir 10 kali lipat. Justru karena keberadaan perisai ajaib yang Zhu Hengyu tidak panik. Abaikan pistol sama sekali. Di bawah perlindungan perisai Shen Luo, Yan Qiang tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Zhu Hengyu.
Bahkan jika dia memperlambat langkahnya, dia tidak bisa melakukannya. Sebaliknya, di bawah pemboman ganas tombak api, Zhu Hengyu benar-benar mendapatkan dorongan besar dan berlari lebih cepat. Di bawah perhatian semua orang, Zhu Hengyu berlari dengan perisai ajaibnya, secepat kelinci-kelinci dengan kecepatan penuh. Sekelompok orang yang mengejar di belakang benar-benar terpana. Zhu Hengyu, yang sudah mati di mata mereka, akhirnya menyelesaikan trik membunuh Wu Huachi dengan perisai sederhana. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Sifat yang paling mengejutkan adalah Wu Huachi. Dengan trik tembakan ini, dia tidak tahu berapa banyak pukulan kuat. Tapi sekarang, ia digunakan sebagai trik nirwana, yang diselesaikan oleh Zhu Hengyu dengan mudah. Perisai apa itu? Kekuatan ini, kekuatan pertahanan ini, terlalu menantang. Anda harus tahu bahwa jarak antara posisi kedua setan sangat besar. Bagaimana dia melawan? Ini tidak ilmiah. Mungkinkah ini adalah warisan utama Zhu Hengyu, perisai sihir tanpa batas? Melihat Zhu Hengyu yang terluka di kejauhan, Qi Wu Huachi menggelitik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perampok desa kecil berpakaian seperti pengemis akan memiliki begitu banyak lapisan keterampilan sihir. Dan hal utama adalah bahwa setiap keterampilan sihir Zhu Hengyu cukup kuat. Ini tidak bisa membantu Wu Huachi, yang adalah anak Jinyi dan Yusi sejak kecil, dan begitu terpesona oleh bintang-bintang, rasa iri muncul dalam hatinya. Keterampilan sihir yang kejam seperti itu, Zhu Hengyu, seorang gangster desa kecil, sama sekali tidak layak dimiliki. Hanya saja Zhu Hengyu sekarang memiliki keterampilan sihir yang kuat ini. Ini juga membangkitkan psikologi terdistorsi Wu Huachi. Sekarang Wu Huachi tidak hanya memutuskan untuk membiarkan Zhu Hengyu, seorang gangster desa kecil, mati, tetapi juga harus membiarkan Zhu Hengyu mati. Tapi untuk saat ini, Wu Huachi ingin melakukan ini, ia harus mengejar Zhu Hengyu terlebih dahulu. Namun, meskipun Zhu Hengyu hanya memiliki segmen tubuh ke-41, ia berlari sangat cepat. Bahkan jika mereka adalah 49 segmen tubuh sihir, mereka hanya bisa lebih dekat satu per satu. Mereka ingin cepat menyusul Zhu Hengyu, dan menangkapnya, itu tidak mungkin. Apa yang membuat Wu Huachi paling menyedihkan adalah saat pria ini berlari, dia terus-menerus memakan darah Mo Luo. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah makan lebih dari selusin. Setiap kali Zhu Hengyu menelan darah berdarah Mo Luo, Wu Huachi patah hati. Ini tidak bisa dibeli dengan uang, harta paling terkemuka. Melihat bahwa Yan Qiang tidak berfungsi, itu akan memberi Zhu Hengyu dorongan yang kuat. Kelompok Wu Huachi tidak berani melakukan keterampilan sihir lainnya, mereka hanya bisa mempercepat dengan semua kekuatan mereka. Setelah mengejar Zhu Hengyu, mereka benar-benar bisa menangkapnya. Jadi kedua pihak masih mengejar dan melarikan diri di lorong. Namun, dengan memperparah uap air, hati Zhu Hengyu semakin penuh harapan. Setelah bergegas selama 1 jam lagi di lorong itu, air juga menjadi kaya hingga tingkat yang luar biasa. Saat lingkungan menjadi semakin lembab, Zhu Hengyu jelas merasa bahwa suhu udara juga naik. Pada saat ini, suhu di saluran sudah terlalu tinggi untuk orang biasa. Jika bukan karena Zhu Hengyu yang telah mengambil buah mempesona yang meningkatkan panas dan ketahanan api, mereka akan takut untuk melangkah lebih jauh. Di bawah panasnya Baidu, jika itu adalah makhluk normal, ia akan dikukus dalam beberapa napas. Di bawah suhu tinggi beberapa Baidu, itu bahkan lebih mengerikan daripada kapal uap. Yang paling penting adalah level kedua ini sangat besar. Jika Anda ingin lulus level kedua, tidak ada lebih dari setengah tahun, itu tidak mungkin. Jika tidak ada buah yang mempesona, tingkatkan panas dan tahan api. Siapa yang bisa bertahan dengan memasak uap Baidu selama lebih dari setengah tahun? Untungnya, Zhu Hengyu telah memakan buah pesona. Zhu Hengyu sekarang terasa sedikit panas, dan tidak ada yang lain. Adapun gravitasi, Zhu Hengyu bisa merasakan peningkatan gravitasi sepanjang waktu di jalan ini. Hanya setelah ada pengejaran terhadap tentara, Zhu Hengyu hanya bisa membuat yang memukau penuh, tidak berjalan maju seperti kehidupan. Selama pelarian, Zhu Hengyu terus memasukkan buah darah Mo Luo satu per satu di mulutnya. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat terus meningkatkan kecepatan, kekuatan dan daya tahan selama melarikan diri. Jika ini tidak terjadi, Zhu Hengyu akan ditangkap oleh Wu Huachi. Tetapi bahkan ini yang terjadi, karena celah antara level tubuh sihir terlalu besar. Jadi jarak di antara mereka menyusut perlahan. Pada saat ini, Wu Huachi dan kelompoknya tidak lebih dari 30 kaki jauhnya dari Zhu Hengyu. Menurut kecepatan saat ini, beri mereka waktu dupa lagi, Anda dapat menyusul Zhu Hengyu. Zhu Hengyu juga cemas di dalam hatinya saat ini, dan sekarang dia berada di ambang hidup dan mati. Jika itu Yixiang, Anda tidak dapat mencapai tingkat kedua. Begitu dia ditangkap oleh Wu Huachi dan timnya, hanya ada satu cara untuk pergi. Dan ketika Zhu Hengyu cemas, kabut tebal tiba-tiba muncul di depannya. Melihat kabut ini, Zhu Hengyu sangat gembira. Tingkat kedua ada di depan. Melihat kabut tebal, Zhu Hengyu menunduk dan menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas ke depan. Tapi Wu Huachi dan rombongannya di belakangnya melihat kabut, tetapi mereka sedang terburu-buru. Mereka tahu bahwa selama Zhu Hengyu berada dalam kabut dan tidak menghabiskan waktu dengan tongkat, mereka pasti akan kehilangan Zhu Hengyu.
Di tengah kabut tebal dari lintasan kedua ini, Zhu Hengyu pernah hilang. Akan lebih sulit untuk menemukannya lagi. Hanya saja Wu Huachi melihat kabut tebal yang mendekat sedikit demi sedikit, tetapi tidak mungkin. Zhu Hengyu memang menggunakan kekuatan menyusui untuk berlari. Tetapi pada kenyataannya, Wu Huachi dan partainya tidak mencoba yang terbaik untuk menjalankan. Selain itu, perisai sihir Zhu Hengyu dapat membuat keterampilan sihir jarak jauh mereka tidak memiliki efek sama sekali. Pada saat ini, mereka tidak bisa mendekati sisi Zhu Hengyu, dan mereka tidak bisa melakukan keterampilan sihir serangan jarak dekat. Dalam teriakan putus asa Wu Huachi, Zhu Hengyu langsung tenggelam dalam kabut tebal. Meskipun Wu Huachi putus asa di dalam hatinya, dia belum menyerah. Jika itu hanya karena kebencian, mereka tidak akan bersikeras begitu banyak. Hal yang membuat mereka paling cemburu sebenarnya diambil oleh Zhu Hengyu, sejumlah besar buah darah Moluo. Selama mereka bisa mengambil ribuan buah darah Moluo, Wu Huachi bisa menjadi iblis hebat yang tidak pernah keluar. Makan ribuan buah darah Moro. Belum lagi tak terkalahkan di level yang sama. Bahkan tantangan Leapfrog adalah hal biasa. Jika Zhu Hengyu dapat memakannya segera dan mencerna lebih dari 3.000 buah darah Luomo, maka pada saat ini, dia tidak perlu melarikan diri sama sekali. Hanya berbalik dan bunuh mereka secara langsung. Dan jika Zhu Hengyu bersikeras melarikan diri, Wu Huachi dan timnya tidak punya modal untuk mengejar. Jangan melihat pangkat tubuh sihir mereka, yang lebih tinggi dari Zhu Hengyu pada 5 atau 6, 7 atau 8. Namun, setelah Zhu Hengyu makan lebih dari 3.000 buah darah Luomo, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan akan dinaikkan ke ketinggian yang mengerikan. Pada saat itu, kecepatan Zhu Hengyu pasti akan sangat cepat. Jika dia ingin melarikan diri, maka dalam beberapa napas, Wu Huachi dan kelompoknya dapat dibuang tanpa melihat bayangannya. Bagaimana cara mengejar? Didorong oleh keserakahan, Wu Huachi dan kelompoknya dengan cepat mengikuti di belakang Zhu Hengyu dan memasuki kabut tebal dari lintasan kedua. Medan di tingkat kedua Purgatori tanpa akhir tidak memiliki fitur khusus. Ini adalah ruang bawah tanah berbatu. Hanya saja ruang ini sangat besar, dan seperti labirin raksasa tingkat pertama tidak ada yang bisa menjelajahinya sepenuhnya. Sejak zaman kuno, ada juga banyak orang yang tersesat di tingkat kedua ini. Meskipun level kedua ini bukan labirin, ia memiliki kabut tebal. Sebenarnya, kabut tebal, tetapi pernyataan ini tidak akurat. Pernyataan yang akurat harus tepat. Tingkat kedua ini penuh dengan uap panas. Rintangan kedua pada dasarnya bukan untuk orang awam. Jika tidak ada sistem tahan panas dan api yang sangat tinggi, orang biasa masuk ke sini dan akan dikukus sebentar lagi. Bahkan jika Anda memakan buah sihir, meskipun memiliki ketahanan api dan panas yang sangat tinggi, masih sulit untuk bertahan hidup di tingkat kedua ini. Dan yang paling penting, rintangan kedua ini bukan hanya uap suhu tinggi ini. Gravitasi tingkat kedua tidak sekuat tingkat pertama. Jadi di level kedua ini, akan menjadi lebih sulit untuk bertindak. Saat banyak orang memasuki rintangan kedua, mereka tidak akan bisa bergerak karena peningkatan gravitasi yang tiba-tiba ini. Tapi bagaimanapun, mereka tidak dipenjara. Jadi ketika mereka perlahan beradaptasi dengan gravitasi di sini, mereka dapat bergerak dengan bebas. Hanya saja gerakan ini membutuhkan kekuatan beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Namun rintangan kedua ini tidak hanya memiliki hambatan ini. Jika hanya ada hambatan ini, tidak akan ada begitu banyak talenta dan pahlawan muda yang terkubur di sini dalam triliunan tahun ini. Faktanya, hal yang paling berbahaya pada level kedua ini bukanlah uap dengan suhu tinggi, tetapi hal-hal yang tersembunyi di balik uap suhu tinggi. Hantu, makhluk aneh yang hanya muncul di api penyucian tak berujung. Sebenarnya, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah makhluk daripada roh. Karena hantu seperti itu tidak memiliki entitas, keterampilan sihir close-up biasa dan senjata tidak menimbulkan bahaya bagi hantu ini. Hanya keterampilan sihir yang dilepaskan dengan mengumpulkan energi yang dapat menyebabkan kerusakan pada hantu ini. Pisau biasa, memotong kapak dan sumpit tidak bisa menyakiti hantu-hantu ini. Sederhananya, hantu-hantu ini kebal terhadap semua kerusakan fisik. Tapi, jangan berpikir kamu bisa tidak bermoral dengan sihir dan keterampilan sihir. Hantu-hantu ini dapat menggunakan uap suhu tinggi ini untuk menyembunyikan diri mereka sendiri sampai batas yang paling besar. Hantu itu tembus cahaya dan berwarna abu-abu. Di bawah penutup kabut putih tebal, bahkan jika Anda semakin dekat, Anda mungkin tidak dapat mendeteksinya. Dengan cara ini, hantu bisa diam-diam menyerang dari belakang. Setiap kali para beku yang memasuki api penyucian tanpa akhir ini menderita kerugian besar di sini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati di bawah hantu ini. Tetapi orang-orang dari klan domba iblis masih lebih baik daripada hantu di kabut tebal ini. Setelah menyimpulkan pengalaman nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya menemukan cara untuk berurusan dengan hantu-hantu ini. Padahal, metode ini sangat sederhana. Hantu-hantu ini bergerak dalam uap suhu tinggi ini, dan seperti biksu setan domba itu akan menyebabkan uap suhu tinggi ini berfluktuasi. Selama mereka dapat merasakan fluktuasi uap suhu tinggi, mereka dapat secara efektif menghindari hantu yang datang dan pergi tanpa jejak dan sangat sulit untuk ditangani.
Tetapi meskipun level kedua ini berbahaya, namun pepatah lama mengatakan ada bahaya dan peluang. Dalam uap suhu tinggi yang berbahaya ini, ada bahaya tersembunyi, tetapi juga peluang tersembunyi. Menurut akun Suzyun tentang Zhu Hengyu, tingkat kedua ini memiliki buah yang lebih berharga daripada darah Moluo. Buah ini disebut buah hantu. Peran buah hantu juga unik dan unik. Di tingkat pertama, darah Moluo dapat meningkatkan kekuatan fisik biksu itu. Dan peran buah hantu ini adalah untuk meningkatkan jiwa orang yang mengambilnya. Anda harus tahu bahwa tidak ada perbedaan antara obat ajaib dan bahan obat yang dapat diambil iblis, yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Jadi buah hantu ini sangat berharga. Anda tahu, kekuatan jiwa ini tampaknya ilusi, tetapi manfaatnya sangat besar. Kekuatan jiwa terkait dengan kekuatan spiritual beku itu. Jika kekuatan jiwa beku itu lemah, maka kekuatan spiritual pasti akan menurun. Dengan menurunnya kekuatan mental, semua kemampuan beku itu akan menurun. Bayangkan benda mana yang tidak boleh mengkonsumsi energi mental. Terlepas dari apakah Anda melakukan keterampilan magis atau berlatih tubuh sihir, kekuatan-kekuatan spiritual Anda memiliki hubungan langsung. Misalnya, nyala api sensasional yang dilakukan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu, yang penuh semangat, dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Kekuatan Shen Luo Mo Yan secara alami lebih besar. Namun, jika itu digantikan oleh Zhu Hengyu yang lemah dalam roh, mungkin tidak akan lama, dan Shenrose Demon Flame akan padam. Selain itu, kekuatan Shen Luo Mo Yan tidak layak dinanti-nantikan. Hal yang sama berlaku untuk tubuh iblis budidaya. Kekuatan mental Suzyun cukup kuat sehingga dia bisa duduk diam selama 3 bulan tanpa bergerak. Tetapi jika Anda berubah menjadi seseorang dengan kekuatan mental yang lemah, Anda mungkin pingsan segera. Karena itu, kekuatan jiwa ini berkaitan erat dengan orang-orang iblis. Apa yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa secara alami adalah hal yang sangat penting. Dan buah hantu ini adalah keberadaan seperti itu. Namun, stok buah hantu ini bahkan lebih langka. Sebelum labirin besar di tingkat pertama, Zhu Hengyu berlama-lama. Tetapi hanya menemukan lebih dari selusin buah darah Moro. Tetapi buah hantu ini berbeda. Mampu menemukan satu, Zhu Hengyu sudah terkena dayun. Mengingat apa yang dikatakan Suzyun sebelumnya, tentang lintasan kedua, Zhu Hengyu dengan hati-hati berjalan melewati kabut tebal. Setelah memasukkan uap suhu tinggi, Zhu Hengyu berlari selama lebih dari 1 jam, mengubah arah dan mengubah rute berkali-kali di tengah. Setelah suara langkah kaki di belakangnya benar-benar menghilang, Zhu Hengyu berlari lebih dari setengah jam, yang melambat. Dengan cara ini, orang-orang yang ingin menemukan Zhu Hengyu dari uap tebal akan sulit mencapai langit. Kecuali Zhu Hengyu bernasib buruk, ia berlari ke pesta Wu Huachi. Anda tahu, kabut di sini sangat padat. Jika Anda tidak bisa melihat terlalu jauh, Anda akan terputus oleh kabut tebal. Zhu Hengyu tidak berpikir dia akan kembali, itu sangat luas, dan berbatu. Bahkan jika Zhu Hengyu benar-benar mengenai orang-orang Wu Huachi secara langsung, dia hanya bisa menemukan celah di batu dan menyembunyikannya. Di bawah uap suhu tinggi, siapa yang akan saling memandang melalui lapisan? Zhu Hengyu telah memperlambat tubuhnya, dan tidak lagi berlari dengan kekuatan penuh, tetapi mulai bergerak dengan kecepatan biasa. Melontarkan buah darah Moluo ke dalam mulutnya, Zhu Hengyu mengeluarkan selembar kertas baru dari lingkaran dimensi. Benar, kali ini dia akan mulai menggambar peta topografi tingkat kedua. Ini adalah sesuatu yang dia dan Suzyun telah sepakati sebelumnya. Kali ini, Zhu Hengyu masih bergerak ke kiri. Suzyun ada di sebelah kanan. Medan di sini sangat rumit dan visibilitasnya sangat rendah, jadi kemajuan Zhu Hengyu sangat lambat. Tapi ini baik-baik saja. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat merasakan dengan lebih jelas apakah hantu-hantu itu telah lewat di belakangnya, dan apakah ia mencoba menyerangnya. Pengamatan Zhu Hengyu yang cermat juga meningkatkan kesempatannya untuk bertemu buah hantu. Dengan cara ini, Zhu Hengyu memulai pekerjaan mencari pintu masuk pas ketiga sambil menggambar peta topografi. Setelah berjalan sebentar, Zhu Hengyu tiba-tiba merasa bahwa jika tidak ada kabut di belakangnya, fluktuasi aneh terjadi. Mendengar suara samar di belakangnya, Zhu Hengyu tidak ragu sama sekali. Di antara gelombang petir dari tangan kanannya, pedang sihir haus darah langsung terhunus. Dalam suara tajam memecahkan langit, pedang sensual menjerit-menjerit dan memotong ke arah di belakangnya. Zhu Hengyu tidak khawatir kalau pedang ini secara tidak sengaja akan melukai rekan senegaranya dari dimensi Prache. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki api penyucian tanpa akhir ini pada dasarnya memiliki peringkat iblis yang jauh lebih tinggi daripada Zhu Hengyu. Saat pedang Shenro tersapu, saat berikutnya, jeritan tajam, suara keras terdengar. Berbalik dalam sekejap, Zhu Hengyu melihat ke arah suara itu. Apa yang saya lihat adalah gambar hantu berwarna putih susu yang tembus cahaya. Di bawah naungan kabut panas, dia memutar dengan keras. Hantu susu adalah sekitar 2 meter. Ukurannya hampir sama dengan biarawan iblis domba biasa. Perbedaannya adalah bahwa hantu putih susu ini tidak memiliki substansi. Hantu disebut hantu karena mereka hanya roh. Sebagai roh, hantu tidak takut kerusakan fisik.
Tetapi untuk dampak energi, masih sangat ketakutan. Melihat hantu yang dipelintir menjadi bentuk tidak teratur, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Pedang iblis haus darahnya melambai dalam serangkaian, dan dia melambaikan 7 roh pedang berturut-turut. Setelah terus-menerus dihantam oleh 7 pedang Dao Luoqi, hantu itu menjerit tajam, dan kemudian berubah menjadi aliran udara seperti susu yang tak terhitung jumlahnya. Desir-desir, dalam suara bersiul, aliran udara putih susu yang tak terhitung jumlahnya, seperti sungai memasuki laut, melompat ke lokasi di mana Zhu Hengyu berada. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan menghindari dengan sekuat tenaga. Tapi yang mengejutkan Zhu Hengyu adalah bahwa aliran udara putih susu tampaknya memiliki kesadaran sendiri. Tidak peduli bagaimana Zhu Hengyu menghindar, dia mengejar seperti bayangan. Setelah bersembunyi beberapa kali berturut-turut, Zhu Hengyu masih gagal bersembunyi. Udara susu yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Zhu Hengyu dari segala arah dan sudut. Hah, Bersiap untuk mengembunkan energi dan berjuang melawan aliran udara seperti susu yang menyerbu ini. Saat berikutnya, sebuah adegan yang mengejutkan Zhu Hengyu muncul. Di bawah persepsi Zhu Hengyu, aliran udara putih susu tidak membahayakan Zhu Hengyu. Setelah memasuki tubuh Zhu Hengyu, arus angin yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyusut melalui meridian Zhu Hengyu. Pada akhirnya, semua aliran udara putih susu, seperti ikan kecil, menembus pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut dalam kekuatan hutan kelabu. Apa yang disebut kekuatan Senro sebenarnya adalah energi abu-abu yang dikondensasi oleh Senro. Dari sudut pandang tertentu, itu adalah benih kekuatan Sunro yang diturunkan oleh Sunro. Dengan benih ini, ketika Zhu Hengyu memenggal mangsa jiwa, mangsa yang dipenggal oleh Zhu Hengyu, jiwa mereka akan ditelan oleh benih-benih kekuatan Sen Luo. Sebelumnya, ketika Heng Yuzu berada dalam bencana samudera, ia membunuh terlalu banyak prajurit dan kepiting udang. Jiwa para jenderal udang, tentara, dan kepiting juga ditelan oleh kekuatan Senro. Mulai sekarang, kekuatan Zhu Hengyu dari Sen Luo telah cukup kuat untuk membunuh para biarawan dalam 30. Namun, meskipun kekuatan Senro memiliki kekuatan pertumbuhan yang tidak terbatas, itu tampaknya sangat kuat dan sangat sempurna. Namun nyatanya, kekuatan Senro juga cacat. Secara umum, pewarisan keterampilan sihir dan sihir secara bertahap meningkat dengan peningkatan peringkat tubuh sihir. Tetapi kekuatan Senro berbeda, dan kekuatan Senro konstan. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan Senro adalah berburu lebih banyak mangsa dan melahap lebih banyak kekuatan jiwa. Oleh karena itu, meskipun peringkat iblis Zhu Hengyu telah mencapai level 41. Namun pada kenyataannya, kekuatan Zhu Hengyu dari Sen Luo masih tetap pada tahap 30 setan. Jika Zhu Hengyu tidak lagi terus memburu mangsa itu, melahap kekuatan jiwa, maka promosi kekuatan Senro juga akan konstan dan tidak akan meningkat lagi. Merasakan aliran udara putih susu, mereka ditelan oleh kekuatan Sen Luo. Tiba-tiba, mata Zhu Hengyu melebar. Ada banyak aliran udara putih susu, dan ada ribuan dari mereka. Setelah setiap aliran udara putih susu menyatu, peningkatan kekuatan Sen Luo tidak terlalu signifikan. Tapi aliran udara jiwa putih susu ini terlalu banyak, ada puluhan ribu di antaranya. Meski masing-masing bagian sangat tipis, tetapi jumlah totalnya terlalu besar. Menurut informasi dari Zhu Hengyu dari Suziun, lapisan kedua dari api penyucian tak berujung ini, berkeliaran di hantu yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan hantu ini kuat dan lemah. Yang terlemah adalah yang dipenggal Zhu Hengyu. Demikian pula, hantu dengan ketinggian hanya sekitar 2 meter disebut hantu Wanian. Adapun hantu di bawah 10.000 tahun, mereka hanyalah hantu. Bahkan arwah tidak bisa mengembun, apalagi sakit. Hantu 10.000 tahun adalah hantu paling dasar dan terlemah. Dikombinasikan dengan promosi kekuatan Sen Luo, Zhu Hengyu langsung menyadari. Setelah hantu 10.000 tahun itu terbunuh, lebih dari 10.000 arus psionik terpecah. Setiap arus psionik setara dengan jiwa yang terpisah. Dari sudut pandang ini, setiap kali hantu yang menghancurkan dari 10.000 tahun dikonsumsi, kekuatan Senro akan sangat meningkat. Tingkat kenaikannya hampir sama dengan peningkatan 10.000 udang, tentara dan kepiting. Dalam pikiran, Zhu Hengyu menyingkirkan pedang iblis yang haus darah dan melanjutkan. Hantu ini 10.000 tahun, meskipun kedengarannya cukup menggertak. Tetapi nyatanya, pada tingkat kedua dari api penyucian tak berujung ini hanyalah pasukan paling dasar dan terlemah. Di atas hantu 10.000 tahun, ada juga jenderal hantu yang telah dibudidayakan selama 100.000 tahun. Ada juga raja hantu yang telah dibudidayakan selama jutaan tahun. Sepanjang jalan, roh Zhu Hengyu mulai berkumpul. Menurut akun Suziun, dengan pendalaman yang berkelanjutan, jumlah hantu juga akan meningkat. Karena itu, Zhu Hengyu harus berjuang untuk 12 poin. Belum lama ini, di kabut putih di depan, sekali lagi ada gelombang volatile. Berubah menjadi beku biasa, bahkan jika itu adalah seorang biarawan dari tahun 50-an. Saya khawatir sulit merasakan fluktuasi sekecil itu. Tapi Zhu Hengyu memiliki kedekatan magis yang tak terbatas. Oleh karena itu, bahkan dengan sedikit fluktuasi, sulit untuk lepas dari persepsi Zhu Hengyu.
Pada saat merasakan fluktuasi di depan, tangan kanan Zhu Hengyu menjentikan petir. Pedang haus darah keluar dari sarungnya lagi. Serangkaian 3 senro pedang Qi, menuju arah gelombang, terus-menerus memotong. Dengan suara tajam memecahkan langit, kabut putih di depannya melambai dengan keras. Jelas, hantu 10 tahun yang disembunyikan di bawah kabut putih terluka oleh Shen Luojian. Berani jangan diabaikan, setelah 3 kali berturut-turut Shen Luojian Qi. Pedang iblis yang haus darah di tangan Zhu Hengyu tidak berhenti, tetapi terus melambai. Setelah serangkaian 3 senro pedang Qi lainnya, fluktuasi di depan akhirnya tenang. Lalu, aliran udara putih susu yang tak terhitung jumlahnya melewati kabut putih susu dan terbang menuju Zhu Hengyu. Kali ini, Zhu Hengyu tidak menghindar. Biarkan ribuan aliran udara masuk ke tubuhnya satu demi satu. Rasakan kekuatan Shenrou sekali lagi tumbuh jejak. Meskipun tingkat pertumbuhannya sangat lemah, hanya sekitar 1/1000. Namun meski begitu, jika meningkat pada tingkat ini, itu akan membunuh 1000 tahun hantu. Kekuatan Shen Luo Zhu Hengyu akan meningkat secara eksponensial. Di antara pikiran-pikiran, langkah di kaki Zhu Hengyu tidak berhenti, tetapi terus berlanjut. Setelah berjalan beberapa langkah, Zhu Hengyu mengangkat tangan kanannya dan melemparkan darah Mo Luo ke mulut. Lebih dari 3000 buah darah Luo Mo seharusnya sudah rusak sejak lama, dan itu hanya benar. Tapi Zhu Hengyu juga cukup beruntung. Pada awalnya, agar dapat dengan cepat memetik semua buah darah Moro, Zhu Hengyu melambaikan roh pedang Shen Luo, dan memotong darah Mo Luo dan Si Bi bersama-sama. Saya tidak pernah berpikir bahwa kecepatan kerusakan darah Mo Luo yang melekat pada dinding batu sangat berkurang. Darah Mo Luo, yang sudah rusak masih sangat mulia. Menurut kecepatan ini, setidaknya selama setengah tahun, buah darah Moro ini tidak akan rusak. Namun meski begitu, Zhu Hengyu masih harus memakan buah darah berdarah ini sesegera mungkin. Karena itu, teruskan. Bahkan dalam perjalanan untuk melarikan diri, Zhu Hengyu tidak berhenti mengambil Mo Luo Sui Guo. Dan dengan setiap potongan buah darah Mo Luo dimakan, tubuh iblis Zhu Hengyu, apakah itu kekuatan, kecepatan, atau daya tahan, meningkat dengan cepat. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Saat Zhu Hengyu terus bergerak maju, dia melangkah lebih dalam. Benar saja, seperti kata Su Ziyun, jumlah hantu meningkat. Pada awalnya, butuh sekitar 1/4 jam sebelum kita bisa bertemu hantu 10.000 tahun. Tetapi dengan pendalaman yang terus-menerus, sekitar 100 napas Anda dapat menemukan hantu 10.000 tahun. 1 bulan setelah Zhu Hengyu memasuki lantai kedua labirin tanpa akhir, jumlah hantu di sekitar Zhu Hengyu sudah padat dan tak terhitung jumlahnya. Melihat sekeliling, kabut di sekitar mereka tidak sebesar itu lagi. Awalnya, hanya 10 meter kabut tebal bisa terlihat. Sekarang mudah untuk melihat bahwa itu berjarak 100 meter. Perlu disebutkan bahwa meskipun konsentrasi kabut berkurang, tetapi suhu di udara sekitar lebih tinggi. Di bawah kabut tipis, ada ribuan hantu yang melayang di sekitar. Setelah jarak ke hantu ini dipersingkat menjadi 100 meter, hantu-hantu itu akan terganggu pada saat pertama, dan melompati dengan kecepatan penuh. Menghadapi hantu pekat 10.000 tahun, Zhu Hengyu tidak takut. Selama sebulan terakhir, Zhu Hengyu telah membunuh lebih dari 30.000 hantu. Rata-rata, lebih dari 10.000 tahun hantu dipancung setiap hari. Tentu saja, dalam 10 hari pertama atau lebih, saya tentu tidak bisa membunuh begitu banyak. Belum lagi dipenggal, bahkan jika Anda ingin melihat begitu banyak hantu, itu tidak mungkin. Tapi, meskipun aku tidak melihat begitu banyak hantu dalam 10 hari pertama atau lebih, tetapi dalam 10 hari berikutnya, lebih dari 1000 hantu terbunuh dalam 1 hari. Di bawah 1 tambah 1 minus, rata-rata 30 hari adalah sekitar 1 hari, dan ada lebih dari 1000 hantu dalam 1 hari. Energi psionik yang disediakan oleh lebih dari 30.000 hantu ditelan oleh kekuatan Shenrou. Awalnya, kekuatan Shenrou seharusnya meningkat 30 kali lipat. Tapi ini bukan masalahnya. Promosi kekuatan Shenrou juga teratur. Ketika Zhu Hengyu memenggal 1000 tahun hantu, setelah kekuatan Shenrou berlipat ganda. Selanjutnya, ketika hantu-hantu dari ribuan tahun itu dipenggal, setiap hantu 10.000 tahun hanya meningkatkan kekuatannya 1/10.000. Dan ketika Zhu Hengyu memenggal 10.000 tahun hantu, meskipun kekuatan Shenrou telah berlipat ganda lagi, tapi sejak itu, kekuatan psionik yang disediakan oleh hantu berusia 10 tahun hanya dapat meningkatkan kekuatan Shenrou sekitar 1/10.000 kekuatannya. Jelas, meskipun promosi kekuatan Shenrou tidak terbatas, kecepatan peningkatannya jauh lebih tidak gila daripada yang dibayangkan. Promosi kekuatan Shenrou dalam desimal. Setiap kali kekuatan Shenrou digandakan, kebutuhan akan kekuatan psionik meningkat 10 kali lipat. Oleh karena itu, dalam lebih dari sebulan terakhir, Zhu Hengyu membunuh lebih dari 30.000 hantu. Namun pada kenyataannya, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo hanya berlipat ganda. Ketika dihadapkan dengan 10.000 tahun hantu ini, selama 3 kis pedang Sylvanian dilepaskan secara berurutan, 1000 tahun hantu dapat terbunuh di tempat. Melihat kejauhan, hantu-hantu yang berkeliaran,
Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Terlalu banyak hantu. Bahkan kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo 2 kali lebih kuat dari sebulan yang lalu. Menghadapi banyak hantu, Zhu Hengyu masih berjuang. Anda tahu, ini adalah lapisan kedua dari api penyucian tak berujung. Ada juga lapisan ketiga dan lapisan keempat di bawah ini. Zhu Hengyu tidak bisa memikirkan bagaimana para biarawan lain dari klan domba iblis akan menerobos. Mungkinkah dikatakan bahwa lebih dari 3.000 biksu domba iblis yang memasuki api penyucian tak berujung begitu kuat? Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Zhu Hengyu tidak berpikir terlalu banyak. Mengencangkan energi pedang haus darah di tangannya, Zhu Hengyu dengan tegas bergegas menuju hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya dari Zhu Hengyu, Su Ziyun juga melintasi antara kabut putih. Melihat sekeliling, Su Ziyun mengenakan celana ketat abu-abu dan jubah abu-abu. Di bawah kabut seputih salju, Su Ziyun berjalan perlahan dan hati-hati. Antara perjalanan, kecepatan Su Ziyun tidak cepat dan bahkan dapat digambarkan sebagai sangat lambat. Tidak jauh dari sana, ada gelombang samar di kabut di depan. Pertama kali merasakan fluktuasi halus. Di antara tangan kanan Su Ziyun, sebuah busur dan panah berwarna putih muncul di tangannya. Buka busur dengan tangan kanan Anda dan pimpin panah dengan tangan kiri Anda. Pada saat berikutnya, panah abu-abu hitam, dari awal, terkondensasi. Panah ajaib, itu benar, ini berarti mengembun panah dalam kekosongan adalah warisan utama dari panah energi sihir-sihir. Dengan warisan panah energi magis, Su Ziyun tidak perlu membawa panah sama sekali. Dalam sekejap pikiran, Anda dapat mengembun panah energi sihir tajam dari kekosongan. Bum bum bum. Su Ziyun menggenggam busur dan anak panah dengan erat di tangan kanannya, dan bahkan menarik dan melepaskannya di tangan kirinya. Dalam waktu singkat, Su Ziyun menembak setidaknya 3 panah tajam. Melihat dari dekat 3 panah tajam, satu persatu, meraung ke kabut putih. Saat panah-panah tajam itu tenggelam dalam kabut putih, suara mendesis yang tajam terdengar dari awan. Sebuah hantu putih dengan ketinggian lebih dari 2 meter bergegas keluar dari awan dan bergegas menuju Su Ziyun. Melihat bahwa hantu putih 10.000 tahun akan segera mendatanginya, Su Ziyun sama sekali tidak panik. Dengan dorongan di tangan kanan dan air mata di tangan kiri, panah ajaib lagi keluar. Panah kejut. Dengan teriakan Su Ziyun, dalam sekejap panah tajam membakar api abu-abu hitam ditembakkan dan ditembakkan. Di bawah panah, hantu 2 tahun setinggi 2 meter itu langsung meledak. Dengan mata menatap dingin pada hantu wanian yang terbang kembali, Su Ziyun tampak dingin. Dengan busur di tangan kanan, dan panah di tangan kiri, panah ajaib terkondensasi lagi. Panah kejut, menemani suara rendah Su Ziyun. Pada saat berikutnya, sebuah panah hitam yang tersisa di udara berteriak dan menembak ke arah 10.000 tahun hantu. Dalam suara garing yang keras, panah berosilasi langsung menyusul hantu pensiunan wanian. Di bawah goncangan hebat, hantu berusia 10.000 tahun itu berhenti terbang kembali dan berhenti dengan aneh, dengan tubuh terus-menerus bergetar, seolah mabuk. Ada senyum di wajah Su Ziyun. Pada saat berikutnya, Su Ziyun sekali lagi mengembun panah energi magis. Menembus panah. Dalam suara tajam memecahkan langit, sebuah pita hitam cerah, dengan sedikit panah. Tembakan peluit dari haluan perang di tangan Su Ziyun. Panah yang tajam berubah menjadi cahaya listrik, dan langsung menembus tengkorak hantu berusia 10.000 tahun itu. Dengan Su Ziyun menembus panah, 10.000 tahun tubuh hantu akhirnya berhenti bergetar. Di bawah tatapan Su Ziyun, hantu-hantu 10.000 tahun itu berangsur-angsur menghilang ke lingkungan dan bergabung menjadi kabut putih tak berujung di sekitar mereka. Su Ziyun tidak banyak tersenyum. Ambil langkah dan terus bergerak maju. Sebagai anak yang paling menonjol dan paling berharga dari keluarga Su, alasan mengapa Su Ziyun sangat bangga sepenuhnya dibenarkan. Meskipun dia belum bermain head-to-head dengan Zhu Hengyu, Su Ziyun percaya bahwa dia memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Zhu Hengyu. Warisan pamungkas Su Ziyun terkunci tanpa batas. Di bawah warisan utama ini, setiap panah yang ditembakkan oleh Su Ziyun dikunci dengan kuat pada tubuh lainnya. Kecuali jika kecepatan lawan lebih cepat dari kecepatan panah. Atau lawan bisa menggunakan perisai atau senjata untuk memblokir waktu. Jika tidak, panah yang ditembakkan oleh Su Ziyun pasti akan mengenai. Selain warisan utama, kunci tak terbatas. Keempat keterampilan sihir warisan Su Ziyun adalah panah energi sihir, panah menembus, panah dampak, dan panah gegar otak. Panah energi sihir tidak berbicara tentang dia, itu hanya keterampilan sihir mengembunkan panah di kekosongan. Satu-satunya hal yang istimewa adalah saat kekuatan Su Ziyun meningkat. Panah-panah ajaib yang dipadatkannya, semakin besar kekuatannya, semakin kuat penetrasi. Berikutnya adalah panah tembus. Ini adalah trik paling kuat Su Ziyun. Panah penembus mengandung aturan penetrasi. Dengan satu panah, panah ini memiliki kekuatan penetrasi hampir 9 kali lipat dari biasanya. Selanjutnya adalah panah dampak. Panah dampak yang disebut adalah panah kekerasan dengan energi api. Panah ini tidak hanya kuat, tetapi juga mengandung hukum dampak. Di bawah satu panah, target akan diledakkan.
Dengan panah dampak ini, Su Ziyun tidak perlu khawatir akan didekati. Ketika panah dampak turun, semua target akan diledakkan dari kejauhan. Yang terakhir adalah panah gegar otak. Panah ini tidak hanya memiliki kekuatan besar, tetapi juga mengandung kekuatan gegar otak. Setelah terkena panah yang mengejutkan, target akan masuk ke kondisi setrum di bawah sengatan parah. Perlu disebutkan bahwa gaya berosilasi ini adalah salah satu hukum kekacauan. Kecuali jika Anda memiliki perisai yang kebal terhadap semua hukum. Kalau tidak, sekali ditembak itu pasti akan memasuki keadaan vertigo dengan 3 napas. Diubah menjadi biksu umum, panah yang mengejutkan ini sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Karena panah yang mengejutkan ini, kecepatannya tidak cepat. Selama responsnya cukup cepat bisa dihindari. Tetapi tidak ada solusi, Su Ziyun memiliki warisan utama dari kunci tak terbatas. Begitu panah ini ditembak, ia pasti akan mengenai target. Bahkan jika Anda menggunakan perisai untuk memblokir dan tubuh yang sakit untuk memblokir, tidak ada gunanya. Masih di bawah hukum gegar otak itu akan memasuki kondisi pusing. Serangkaian keterampilan sihir yang diwariskan ini dihabiskan oleh keluarga Su selama ribuan tahun sebelum mereka akhirnya berhasil. Dengan seperangkat keterampilan sihir ini, Su Ziyun tidak akan pernah takut pada siapapun. Ingin datang di Su Ziyun. Bahkan jika dia bertemu Zhu Hengyu, dia masih bisa menembaknya di tempat. Selama jaraknya ditingkatkan, Su Ziyun bisa 100 meter jauhnya dan menembak Zhu Hengyu. Sebagai biksu jarak dekat, jarak serangan Zhu Hengyu sekitar 10 meter. 100 meter jauhnya, dia tidak memiliki sarana untuk melukai lawannya. Dengan kepercayaan diri seperti inilah dia tidak memandang Zhu Hengyu di mata dan pikirannya. Dengan kepastian mutlak bahwa dia berani membiarkan Zhu Hengyu tumbuh. Untuk Su Ziyun, tidak peduli bagaimana Zhu Hengyu tumbuh, dia bertekad untuk Zhu Hengyu. Sebelum panahnya yang tajam, Zhu Hengyu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi dekat dengannya. Perlu disebutkan bahwa panah dampak Su Ziyun bukanlah sihir kontrol. Bahkan perisai ajaib Zhu Hengyu dapat memblokir hukum sistem kontrol. Tapi itu tidak kebal terhadap guncangan fisik. Dengan kata lain, begitu Zhu Hengyu terkena panah tumbukan Su Ziyun, dia akan diledakkan. Perisai ajaib tidak kebal terhadap guncangan fisik dan guncangan mantra. Sepanjang jalan, Su Ziyun terus menembakkan hantu ribuan tahun. Tidak lama setelah bepergian, Su Ziyun tiba-tiba berhenti. Sambil mengerutkan alisnya, Su Ziyun memutar kepalanya dengan ganas dan melihat ke arah cakrawala. Baru saja, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sebelumnya, dia menjelaskan Zhu Hengyu secara rinci, tetapi karena waktu, ada banyak hal, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Awalnya, Su Ziyun berencana memasuki lantai 2 bersama keduanya. Dalam perjalanan ke lantai 2, keduanya memiliki waktu yang lama dan dapat berkomunikasi dengan lambat. Tetapi jelas bahwa kesempatan seperti itu tidak muncul. Zhu Hengyu dikejar dan dibunuh, dan langsung dilarikan ke lantai 2. Karena itu, Su Ziyun dan Zhu Hengyu terpisah. Dengan cara ini, Zhu Hengyu hanya mendapat gambaran kasar tentang informasi lapisan kedua. Adapun situasi spesifik lantai 2, Zhu Hengyu sama sekali tidak jelas. Belum lagi bagaimana pemikiran Su Ziyun. Di sisi lain, Zhu Hengyu akhirnya menghadapi musuh yang kuat. Dalam 10 hari, Zhu Hengyu memenggal hampir 100.000 hantu selama 10.000 tahun. Dalam hal ini, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo naik 2 kali lipat. Mulai sekarang, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo sudah bisa membunuh hantu-hantu itu selama ribuan tahun. Pedang Shen Luo Qi lewat dan 10.000 tahun hantu itu bahkan tidak bisa mengambil pedang. Langsung terkoyak oleh Shen Luo Jian Qi. Namun meski begitu, melihat ke depan, hantu yang padat dan tak terhitung jumlahnya. Kepala Zhu Hengyu sebesar pertarungan. Tidak, ini jelas tidak benar. Ada banyak hantu, bagaimana ini bisa menembus? Anda tahu, Zhu Hengyu sekarang ada di sini karena kekuatan Shen Luo. Setelah beralih ke para beku biasa itu, bagaimana saya bisa melewatinya? Sejauh ini, Shen Luo Jian Qi dari Zhu Hengyu memiliki kekuatan untuk membunuh 40 segmen tubuh sihir dalam hitungan detik. Dari segi kekuatan saja, roh pedang sensual Zhu Hengyu tidak kalah kuat dari Wu Huaqi. Bahkan jika Wu Huaqi ada di sini, saya khawatir itu akan sulit. Salah, ini benar-benar salah. Jika kesulitan api penyucian tak berujung begitu tinggi. Tidak banyak orang sama sekali, jadi mari kita menerobos. Berpikir cepat, Zhu Hengyu dengan cepat memikirkan kemungkinan. Jelas, di labirin tingkat kedua ini, jumlah hantu benar-benar mustahil untuk mencapai tingkat ini. Sekarang, Zhu Hengyu telah menemukan banyak hantu. Itu tidak berarti bahwa jumlah hantu di labirin tingkat kedua mencapai tingkat ini. Kemungkinan besar, dia masuk ke sarang hantu. Ada 3 hantu di lantai 2 dari api penyucian tak berujung ini. Hantu 1000 tahun, hantu 100.000 tahun, raja 1.000.000 tahun. Jelas, hantu-hantu dari ordo yang berbeda ini tidak boleh tersebar secara acak. Raja hantu harus menjadi pemimpin komunitas. Hantu umum adalah hantu kuat yang bertanggung jawab untuk melindungi raja hantu. Adapun hantu biasa 10.000 tahun, mereka didistribusikan di sekitar raja, menghalangi musuh yang mencoba mendekati.
Meskipun Su Ziyun belum menjelaskannya, jelas bahwa jika jumlah hantu yang ditemui meningkat itu harus dieksplorasi ke arah lain. Zhu Hengyu tampaknya tidak mengubah arah, tetapi langsung membunuhnya. Posisi Zhu Hengyu harus dekat dengan daerah di mana Raja Hantu berada. Alasan penghakiman ini adalah bahwa hantu besar dengan ketinggian 4 atau 5 meter muncul di depan Zhu Hengyu. Dari pandangan sekilas, hantu itu sangat besar, setinggi 2 lantai. Mengambang dari kejauhan, hantu besar, dengan tekanan tak berujung, bersiul ke arah Zhu Hengyu. Ini tidak masuk hitungan, dia melintasi hantu setinggi 4 atau 5 meter dan melihat ke arah di belakangnya. Di atas bukit yang lembut, hantu raksasa dengan ketinggian 7 atau 8 meter dan hampir 10 meter tergantung di udara. Tentunya, jika Zhu Hengyu tidak salah menebak, hantu raksasa ini dengan ketinggian 4 atau 5 meter seharusnya menjadi hantu umum. Dan di bukit yang jauh, hantu raksasa setinggi hampir 10 meter itu seharusnya adalah Raja Hantu. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan dan membuka perisai Senro untuk pertama kalinya. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang sihir haus darah keluar dari sarungnya. Dalam tawa yang aneh, Jenderal Hantu akhirnya bergerak mendekat. Berdiri tinggi, Jenderal Hantu besar itu menatap Zhu Hengyu. Pada saat yang sama, hantu putih yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari semua arah menuju lokasi Zhu Hengyu. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Tidak tahu kapan, ia telah dikepung oleh puluhan ribu hantu. Di semua arah, termasuk arah di belakangnya, semakin banyak hantu muncul. Pada awalnya, jumlah hantu hanya beberapa ribu dan puluhan ribu. Tetapi dengan berlalunya waktu, jumlah hantu meningkat. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu tertawa getir. Awalnya, ia juga berencana untuk menantang Jenderal Hantu ini. Tetapi sekarang tampaknya hantu umum disebut hantu umum. Jelas bukan hanya karena dia cukup kuat. Lebih penting lagi, sebagai seorang jenderal, ia dapat memimpin pasukan dan bertarung. Seorang jenderal sejati tidak akan pernah meninggalkan 10 juta pasukan. Pegang saja pisau dan berhadapan langsung dengan Anda. Sebaliknya, ingin mengalahkan pasukan. Cara termudah adalah membunuh pemimpin lawan. Yang disebut, pertama menembak kuda dan menembak pencuri, lalu raja. Berganti menjadi beku lain, menghadapi situasi saat ini, pasti mati. Tapi Zhu Hengyu jelas bukan biksu biasa. Mulai sekarang, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo sudah dapat membunuh hantu-hantu ini selama ribuan tahun. Karena itu, bahkan jika jumlah hantu ini bahkan lebih besar, bagi Zhu Hengyu, itu tidak akan berbeda dengan udang dan tentara. Dengan lambaian tangan kanannya, nyala api Senro yang terbakar menyembur ke tanah. Ketika nyala api menyebar dengan cepat, semua hantu yang terbakar oleh nyala api sihir runtuh seketika. Berubah menjadi aliran 10.000 energi psionik dan bergabung ke tubuh Zhu Hengyu. Mengontrol nyala Shen Luo, Zhu Hengyu berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Yang disebut, tinggal di pegunungan, tidak takut tidak ada kayu bakar. Jelas bukan saat ketika aku menghadapi Jenderal Ghost. Bahkan jika Zhu Hengyu bisa mengalahkan hantu umum ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Raja Hantu itu. Su Ziyun telah mengatakan bahwa bahkan Super Master dari tubuh iblis 50 segmen tidak dapat mengalahkan Raja Hantu. Di api penyucian yang tak berkesudahan ini, Raja Hantu tidak terkalahkan. Melihat Zhu Hengyu berusaha melarikan diri, Jenderal Hantu tiba-tiba membuat serangkaian desisan. Hantu yang tak terhitung jumlahnya datang ke Zhu Hengyu dari segala arah. Jika Su Ziyun ada di sini, saya takut bahwa setelah hanya beberapa napas, dia akan terkoyak oleh hantu-hantu ini. Tapi Su Ziyun hanyalah Su Ziyun. Bagaimanapun, Zhu Hengyu adalah Zhu Hengyu. Shen Luo Mo Yan menyebar, dimanapun berlalu, semua hantu berada dalam kobaran api Mo Yan, langsung dibunuh. Hantu yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam kumpulan oleh Shen Luo Mo Yan. Arus psionik masif mengembun menjadi kabut putih, berkumpul di sekitar tubuh Zhu Hengyu. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu berpacu dengan kecepatan penuh. Tepat sebelum dia berlari keluar, hantu putih besar muncul di udara di antara bayang-bayang putih di depannya. Melihat sekeliling, ternyata itu menjadi hantu umum lainnya. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tangisnya. Jenderal Hantu tidak hanya tinggi. Yang paling penting adalah, General Ghost kakinya tidak lengket. Dalam kondisi ditangguhkan. Karena itu, meskipun Nasenro Moyan kuat, tidak ada salahnya Jenderal Hantu ini sama sekali. Begitu dia bertemu, hantu umum melambaikan lengan bajunya dan menembakkan panah energi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam deru keras, meskipun Zhu Hengyu mencoba yang terbaik untuk menghindari, dia menghindari banyak panah energi. Tapi panah energi yang ditembakkan oleh Jenderal Hantu itu terlalu banyak dan terlalu padat. Bahkan jika dia menghindari sebagian besar panah energi, dia masih gagal menghindari semuanya. Dalam dentang sengit, hanya untuk waktu yang singkat perisai Senro Zhu Hengyu ditembak dengan tipis. Melihat bahwa perisai Senro akan runtuh, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya, dan membuka perisai Senro baru lagi. Namun, meski begitu, bahayanya belum terangkat. Selama penundaan seperti itu, Jenderal Hantu di sisi yang berlawanan sekali lagi menembakkan hujan energi magis.
Pada saat yang sama, Jenderal Hantu yang mengejar di belakangnya akhirnya menyusul. Jauh, Jenderal Hantu yang mengejar sepanjang jalan juga menembakkan panah energi langit ke arah Zhu Hengyu dari arah lain. Menghadapi situasi putus asa seperti itu, Zhu Hengyu hanya bisa jatuh dengan canggung. Setelah menghindari panah energi yang ditembakkan oleh dua Jenderal Hantu, dia melompat ke arah lain dengan kecepatan penuh. 1, 2, 3, dengan Zhu Hengyu berlari dengan kekuatan penuh, para Jenderal Hantu satu persatu datang dari segala arah, sepanjang jalan. Jelas, para Jenderal Hantu ini bijaksana. Mereka tidak hanya dapat berpikir, mereka bahkan dapat menampilkan taktik dan strategi. Setelah musuh yang menyerang ditemukan, mereka akan memerintahkan pasukan dan mengepung pelaku dari segala arah. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Akhirnya, hantu umum sekitar mencapai 6. Melihat dia putus asa, Zhu Hengyu tidak bisa tidak kejam. Memang, para Jenderal Hantu ini sangat kuat. Dengan hanya gelombang energi ajaib dan panah, perisai Senro Zhu Hengyu hampir bisa diledakkan. Anda tahu, perisai Zhu Hengyu saat ini, di bawah restu dari kekuatan Shen Luo, sudah sangat kuat. Tetapi ketika berhadapan dengan hantu jenderal ini, masih sulit untuk mendukung terlalu lama. Terutama ketika menghadapi banyak jenderal hantu, bahkan putaran tembakan-tembakan tidak bisa menahan. Melihat bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri, Zhu Hengyu tidak akan tertangkap. Di antara gigi yang ganas, Zhu Hengyu berteriak keras, memegang pedang iblis yang haus darah, dan bergegas menuju jenderal hantu yang mendekat dengan kecepatan penuh. Menghadapi Zhu Hengyu, yang melarikan diri dengan putus asa, jenderal hantu itu membanting dengan dingin, dan dengan lambaian tangan kanannya, puluhan panah energi magis bisa bersiul dan menembak ke arah Zhu Hengyu. Zhu Hengyu menggertakkan giginya dengan keras, resistensi keras sama sekali tidak mungkin, dan masih mungkin untuk dihindari. Meskipun tidak mungkin untuk menghindari masa lalu dengan setiap gelombang panah energi dan hujan, pertemuan pertama masih dapat menghindari masa lalu bahkan jika Anda secara mental atau tidak sadar. Dengan suara keras, Zhu Hengyu menendang kakinya di tanah dengan kekuatan yang kuat. Tubuh Zhu Hengyu melompat miring, melewati dengan terampil energi ajaib Jianyu. Setelah segulung tubuh di tanah, Zhu Hengyu berdiri. Zhu Hengyu telah makan lebih dari 3.000 buah darah Luomo. Dengan peningkatan lebih dari 3.000 buah darah Luomo, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan Zhu Hengyu telah meningkat beberapa kali. Dengan kekuatan teror, Zhu Hengyu dapat berlari dan melompat dengan bebas di lingkungan hypergravity ini, se-fleksibel kera. Berubah menjadi beku biasa, adalah baik untuk dapat bergerak dengan bebas. Zhu Hengyu sendiri tidak tahu berapa banyak kekuatan, kecepatan, dan daya tahan iblis telah meningkat. Singkatnya, berdasarkan kekuatan super, Zhu Hengyu tidak bisa merasakan supergravitasi di sekitarnya, yang berdampak padanya. Perlu disebutkan bahwa darah Moro ini, pada kenyataannya, tidak dapat ditingkatkan secara tak terbatas. Setelah Zhu Hengyu makan 3.000 buah darah Luo, ketika Anda terus mengkonsumsi darah Mo Luo, itu tidak akan berpengaruh. 3.000 buah darah Mo Luo adalah batasnya. Setelah mengambil 3.000 buah darah Mo Luo, kekuatan, kecepatan, dan ketahanan Zhu Hengyu dapat dikatakan meningkat beberapa kali. Alasan untuk mengatakannya beberapa kali, bukan 10 kali, adalah karena peningkatan sebenarnya adalah 9,9 kali. 10 kali pendakian itu batas tidak mungkin untuk dicapai. Hanya bisa sangat dekat. Zhu Hengyu masih memiliki lebih dari 300 buah darah Mo Luo, tapi dia tidak lagi makan. Bagaimanapun, meskipun rasa darah Moro tidak buruk, sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan betapa lezatnya itu. Hampir 10 kali lipat kekuatan, kecepatan, dan daya tahan telah menjadikan Zhu Hengyu kehadiran yang sangat tirani. Bahkan di bawah pengepungan 1000 tentara hantu, dia masih bisa berlari dengan kecepatan dan ketahanan. Meskipun dia melarikan diri sedikit malu, dia masih bisa berjuang. Anda tahu, hantu-hantu ini hanya roh. Tubuh tidak memiliki berat sama sekali. Karena tidak ada bobot, kecepatannya sangat cepat. Sungguh luar biasa bisa mengalahkan para jenderal hantu ini. Setelah tubuh jatuh, Zhu Hengyu dengan cepat mendekat ke jenderal hantu di seberangnya. Jenderal hantu itu tidak tergerak, dan dengan lengan panjangnya yang melambai, ada puluhan panah energi magis menghujani, menjerit dan menembak ke arah Zhu Hengyu. Kali ini, jaraknya terlalu dekat. Di bawah tembakan jarak dekat, meskipun Zhu Hengyu mengelak dengan semua kekuatannya dan berguling dengan semua kekuatannya, dia masih tertembak keras oleh beberapa panah energi magis. Dalam serangkaian raungan, Zhu Hengyu dengan mudah menambahkan perisai ajaib untuk dirinya sendiri. Di antara jatuhnya tubuh, serangkaian 3 pedang menebas ke arah jenderal hantu yang berseberangan. Yang pertama adalah Shen Rou di penjara. Cara kedua adalah Shen Luo Moyan. Cara ketiga adalah Shen Luo Jianqi. Dari jarak dekat 3 serangan Zhu Hengyu, sang jenderal hantu gagal melarikan diri. Jaraknya terlalu dekat, hanya sekitar 10 meter. Dan tubuh hantu jenderal itu tingginya 4 atau 5 meter. Ditambah dengan kecepatan gas pedang Shen Luo, jenderal hantu tidak punya ruang untuk menghindar. Yang paling penting, sang jenderal hantu tidak berusaha menghindarinya.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.